Ya, apalagi jadi kalau foto-foto itu disandingkan katakanlah sebagai satu premis ketemu dengan fakta bahwa beliau berkeluarga, punya anak dan lain-lain, premis ini gugur. Ya, karena yang ini lebih kuat daripada ini kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat demokrasi, pada tanggal 14 Februari yang lalu, bangsa Indonesia telah melakukan pesta demokrasi dengan melaksanakan pemilihan umum. Di sana ada pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian pada tanggal 27 November mendatang, bangsa Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi. Hanya kali ini adalah melaksanakan pilkada atau pemilihan kepala daerah yang meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Sahabat demokrasi, pada bulan November saat ini, tahapan pemilu kada adalah tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 25 September kemarin dan nanti akan berakhir sampai dengan tanggal 23 November 2024. Nanti 3 hari masa tenang dan kemudian pada tanggal 27 adalah pelaksanaan pemilihan. Kalau di Cilacap, pemilihan bupati dan wakil bupati di Cilacap. Pada masa kampanye nanti, pasangan bupati dan wakil bupati atau pihak lain yang ditunjuk diberi kesempatan untuk berkampanye, yaitu menyampaikan visi, misi, dan program yang akan dilakukan pada saat beliau menjadi bupati atau wakil bupati Cilacap. Sahabat demokrasi, meskipun dalam undang-undang disebutkan bahwa pelaksanaan kampanye harus dilakukan secara tertib, sopan, dan santun, namun dalam pelaksanaannya ada saja kejadian-kejadian atau peristiwa yang membuat kampanye itu menjadi ternoda. Karena ada beberapa yang merasa dicemarkan nama baiknya, dihina, atau bahkan difitnah. Sehingga nuansa-nuansa kampanye hitam sudah mulai menyeruak di kota Cilacap. Seperti yang dialami oleh calon wakil bupati kita, Ami Amalia Fatma Surya, yang merasa dihina, dicemarkan nama baiknya dan difitnah oleh pelakunya salah satu anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Pak EP ya, singkatannya PEP. Atas kejadian ini, Ami Amalia Fatma Surya melaporkan EP ke Polresta Cilacap dengan sangkaan penghinaan, pencemaran nama baik, dan juga fitnah. Sahabat demokrasi, untuk membahas bagaimana fenomena kampanye hitam yang ada di Cilacap, bersama kami saat ini telah hadir tamu yang sangat istimewa. Namanya Ustadz Eko Junianto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ada istilah pepatah tak kenal maka tak sayang nih. Pak Ustadz Eko, ini sebenarnya nama lengkapnya siapa Pak? Nama lengkap Eko Junianto. Eko Junianto ya. Kelahiran tahun berapa, tanggal berapa, di mana nih biar kita kenal juga. Saya asli Cilacap, saya lahir di Lomanis 4 Juni 82. Kemudian Pak Eko, terkait perbincangan kita di pemilu kada kali ini, kan ada isu ya terkait dengan
Ibu Ami yang oleh pihak lain yang tadi disebutkan di awal merasa dihina, pencemaran nama baik dan fitnah sebagai orang lesbi. Mungkin karena Mas Eko orang Cilacap dan SMA 1 barangkali ya kenal juga dengan Mbak Ami. Mungkin Mas Eko kenal nggak dengan Mbak Ami karena mungkin sama-sama di SMA 1 dan di Undip. Kenal nggak dengan Mbak Ami? Kami kenal insya Allah, dan apa yang kami sampaikan ini bisa dikonfirmasi juga nanti, misalnya apa yang kami sampaikan ini beda atau salah cerita, nanti kapan-kapan misalnya kok Mas Eko bilang seperti ini, apa benar Mbak Ami, ya, bisa dikonfirmasi. Oh, artinya Mas Eko kenal bener ya, nggak ngaku-ngaku kenal gitu ya. Nah, kalau sama pemilu begini banyak yang ngaku-ngaku ya. Kemudian Mas Eko terkait isu-isu itu, kan ini agak sensitif juga ya untuk masyarakat, sensitif. Kemudian seberapa paham Mas Eko tentang Mbak Ami? Apakah di SMP, SMA atau kuliah dulu memang bersikap yang seperti itu sehingga dicurigai sebagai lesbi atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Oke, yang pertama saya cerita dulu tentang sejarah pertemanan kami ya. Jadi saya itu kenal Mbak Ami kelas 1 SMA 1. SMA 1 Jadi ya. waktu itu memang kami masuk SMA 1, kalau Mbak Ami itu dari SMP 2. SMP 2. Beliau alumni SMP 2, kalau saya alumni SMP 6. Ya. Kenal kebetulan masuk kelas 1B itu 1B itu jadi satu kelas yang sama. Nah, terus kemudian waktu kelas 1 beliau setelah selesai itu beliau pindah ke Semarang. Oh, kelas 1 SMA ya. Kelas 2 ketika kita naik kelas 2 ya beliau pindah ke Semarang. Beliau melanjutkan ke SMA 1 Semarang. Oke. Nah, terus kebetulan saya selesai sekolah di SMA 1 Cilacap, kebetulan masuk ke Undip. Ya, Undip. Terus kemudian waktu saya jalan di kampus ketemu beliau. Ketemu lagi sama Ami. Lagi. Berarti dia kuliah di Undip juga? Undip juga. Oke, sebelum ke Undip kita balik ke SMA 1 lagi. Waktu di SMA 1, perilaku Ami gimana? Apakah seperti yang dituduhkan Pak EP itu bersifat begitu, apa sebagai wanita yang bagaimana kalau yang pandangan panjenengan? Kalau saya lihat selama di SMA 1 ya, beliau itu normal ya. Jadi waktu awal ketemu beliau itu rambutnya panjang, ya, beliau feminim, ya, daya tariknya luar biasa lah, gitu ya, daya tariknya luar biasa. Terus kemudian di pertengahan tahun, ya ibarat kita itu di tengah semester itu, di semester berikutnya beliau memang cukur pendek, ya. Tetapi kalau secara sifat pergaulan sama saja sebenarnya, nggak ada perubahan, ya, nggak ada perubahan. Rambutnya panjang pun ya seperti itu, ceria ya, gitu ya. Terus kemudian ya biasa gaul lah ya, rambut panjang begitu, rambut pendek begitu, cuma karena rambutnya pendek jadi kesannya lebih dominan, kesan tomboynya itu lebih dominan. Kembali ke yang tadi yang kami saksikan ya, ini sih bukan berarti membongkar masa lalu beliau ya, tapi artinya kami ingin menyampaikan beliau itu ya wanita normal ya, beliau naksir ke cowok dan banyak cowok naksir ke dia ya, seperti itu ya. Sekarang waktu kuliah nih kan agak lama nih, 4 tahun. Seberapa jauh dengan interaksi dengan beliau dan untuk membuktikan gosip itu waktu kuliah gimana? Jadi sering ketemu ya, tidak intens banget ya, tetapi sering ketemu. Dan waktu kuliah mungkin karena sama-sama jauh ya, jadi malah lebih akrab. Kalau dulu di SMA itu malah tidak terlalu akrab, cuma tadi ada peristiwa-peristiwa yang agak intens gitu ya. Nah, waktu di kuliah di Semarang itu beliau juga saya lihat itu normal sebagai wanita ya, ya biasalah, banyak kumbang-kumbang berdatang ya, saya juga lihat gitu ya. Nah, terus kemudian saya masih sering ini juga diajak beliau itu ke acara pengajian, pengajian di rumah. Nah, itu mulai saya tahu beliau sering mengadakan pengajian di rumah itu mulai di Semarang. Oke, Pak Eko, terkait hal itu ya, sekarang finally questionnya, isu-isu Pak Eko kan kenal lama dengan Mbak Ami ya. Sementara sekarang muncul isu itu bertepatan dengan saat kampanye pilkada. Artinya Pak Eko melihat isu itu bagaimana? Apa kira-kira masuk akalkah atau tendensi tertentu karena jenengan yang kenal, lebih kenal? Mungkin bisa dijawab Pak Eko. Kalau kami pribadi sih melihat ini black campaign ya. Black campaign itu karena ini tidak sesuai dengan apa yang kami lihat. Ya, kami berinteraksi agak dekat dengan beliau, sekelas, terus kemudian juga kenal lama dengan beliau.
Dan kami sama sekali tidak melihat ada hal-hal seperti itu. Biasanya orang itu punya kelainan-kelainan itu bisa dirunut dari masa lalu, ya dari SMP, SMA, dari masa kecil barangkali malah mungkin dia pernah trauma apa, pernah ada kejadian apa. Kami melihat dari masa lalu yang pernah kami saksikan terhadap beliau itu tidak ada tendensi menuju ke situ, tidak ada. Jadi buat kami ini adalah black campaign tentang beliau. Dan memang heran juga ya baru sekarang itu muncul, karena sebenarnya beliau ikut kontestasi politik bukan cuma sekarang ya. Beberapa kali kan ya beliau pernah ikut kontestasi sebagai anggota DPR RI kan gitu ya. Tidak ada muncul isu-isu begitu. Ya mestinya kan isu seperti itu kalau memang terbukti ada ya, terbukti benar itu sudah muncul dari awal. Faktanya kan tidak. Artinya Pak Eko mau yakin ini sebagai black campaign ya? Kami pribadi melihat seperti itu. Ya, jadi satu, kita bandingkan dengan masa lalu yang kami lihat sendiri ya. Yang kedua, kita bandingkan dengan kehidupan beliau sekarang yang tidak mencerminkan beliau itu tanda kutip sebagaimana yang dituduhkan ya seorang lesbi. Karena seorang lesbi itu biasanya itu tidak lebih suka hubungan tanpa status karena hanya mencari kesenangan, dan ternyata beliau kan berumah tangga serius ya, sampai punya anak 3. Jadi yang pertama, pengalaman masa lalu tidak menunjukkan hal itu. Faktanya sekarang dia juga tidak menunjukkan perilaku itu, kehidupannya sekarang. Ini juga perlu kita pegang. Dan kalau misalnya dia termasuk orang lesbi, biasanya itu kan bisa kita apakah dia pernah mempromosikan hal-hal seperti itu. Ini juga tidak pernah kita lihat ya. Jadi saya secara hakul yakin itu melihat bahwa AMI itu tidak sebagaimana yang dituduhkan dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya. Karena kadang-kadang ada orang misalnya aktivis HAM atau apa itu kan mungkin boleh jadi dia sendiri tidak melakukan perbuatan menyimpang, tapi suka membela kaum yang menyimpang. Kan seperti itu kadang-kadang dianggap golongan dari itu. Misalnya seperti itu ya. Dan ketika beliau menyangkalkan yang dituduhkan, berarti itu adalah bukti pembenaran. Padahal sebenarnya beliau sama-sama menyangkal juga, tidak suka LGBT juga sebenarnya. Kemudian Pak Eko, terkait alasan EP yang menyebut, ya walaupun kadang-kadang mengingkari ya, tapi di banyak kesempatan ya arahnya ke Mbak Ami ya, menyebut Mbak Ami sebagai, walaupun nggak vulgar nyebut, tapi dari rangkaian kalimatnya arahnya ke situ. Dasarnya tayangan-tayangan yang ada di media sosial tuh katanya ada gambar-gambar beliau lah, gambar-gambar apalah yang bagi EP itu menunjukkan lesbi tuh. Terhadap ini gimana, bahwa EP ini mendasarinya dari itu gitu. Ya. Jadi yang pertama itu ini mengutip kata-kata siapa dulu ya, juru bicaranya KPK Johan Budi ya. Jadi kalau KPK itu biasanya akan mendalami satu kasus itu kan setidaknya ada 2 alat bukti yang sahih dan meyakinkan ya. Jadi alat bukti itu perlu diverifikasi validitasnya juga. Nah, jadi apa-apa yang ada di media sosial ini memang tidak bisa benar bisa salah ya. Kita tidak mengatakan itu pasti salah, tidak mengatakan itu pasti benar juga tidak. Nah, jadi ini tentang perspektif kita tentang informasi yang berada di media sosial. Ada diantaranya mungkin ya informasi-informasi mengandung kebenaran, ada informasi-informasi yang memang menyesatkan, dan tetapi kalau sebagai dasar itu memang kurang kuat ya, boro-boro untuk diajukan menjadi proses hukum ya. Untuk sekedar dasar nulis skripsi aja nggak boleh kan? Iya kan, nulis skripsi kok dasarnya dari media itu nggak boleh gitu ya. Itu kalau yang pernah kuliah merasakan itu. Ini jenengan agak tajam sekali. Ya benar, emang begitu. Jadi nggak boleh itu kita mendasarkan informasi pada media sosial itu. Kalau untuk tulisan ilmiah, itu nggak boleh. Ya, jadi harus diperjelas, dirunut referensinya, katakanlah media sosial mengutip di mana, ya katakanlah seperti itu, sumbernya dicari, sumbernya harus dicari. Jadi tidak boleh. Jadi ini masalah cara kita memandang informasi yang ada di media sosial ya, karena orang bermain di media sosial itu kan tidak semuanya orang baik, tidak semuanya wartawan. Kadang-kadang itu orang suka bikin hoax, bikin isu, bikin fitnah, itu juga banyak yang bermain di media sosial. Untuk kepentingan tertentu atau kelompoknya mungkin ya. Ya bisa untuk kepentingan apa saja. Ya. Kadang-kadang memang sengaja memperkeruh suasana bisa ya. Jadi sekali lagi kita itu perlu hati-hati dalam menyerap informasi yang ada di media sosial. Itu informasi statusnya sekunder, bukan informasi primer ya. Dan yang kedua ya memang informasi-informasi seperti itu yang kami ketahui itu kan anonim ya.
Maka jadi susah juga itu mengidentifikasi sebenarnya tanda kutip Ami itu sedang kontra dengan siapa. Jadi kalau dalam masalah hukum itu, misalnya ada dua orang berperkara, ini kan jelas ini. Katakanlah ada yang dirugikan, ada yang dituntut misalnya. Ya. Nah, kalau yang seperti ini kan situasinya tidak jelas. Ya, ini Ami sedang berperkara dengan siapa? Karena yang memunculkan anonim dan anonimnya itu juga tidak jelas, informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian ada pihak lain yang mengambil informasi ini, ya untuk dijadikan sebagai dasar itu kan nanti dipertanyakan posisi legal standingnya kan, ya bisa apa tidak dia mewakili hal seperti itu. Jadi ya Pak, ibaratnya dia diserang dengan akun-akun anonim, dengan akun hantu ya, terus kemudian dimunculkan rumor-rumor seperti itu yang ini dipersepsikan ya dengan gambar-gambar seperti itu atau video seperti itu dipersepsikan bahwa Ami itu adalah seorang lesbi. Nah ini silogisme atau proses pengambilan kesimpulan yang berbahaya ya. Artinya koridor ilmiahnya nggak dipenuhi Tidak ya. masuk ya, tidak masuk ya. Ini kan ada penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Itu kan ada kemungkinan, dua kemungkinan. Kemungkinan benar dan kemungkinan tidak benar ya. Penghinaannya, pencemaran nama baiknya, fitnah. Kalau sudah terbukti nggak benar, fitnah ya. Tapi ini kan apa yang disebutkan bisa benar bisa nggak ya. Kalau seandainya yang disebutkan EP itu benar, itu kalau dalam Islam hukumnya apa? Kalau yang disebutkan ternyata tidak benar, hukumnya apa terhadap pelaku yang menuduh seperti itu? Gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus lari dulu ke masalah pembuktian ya. Karena pembuktian yang seperti itu kan susah ya. Ekstrimnya ini ngomongnya lebih ekstrim itu ya. Kita ngomong misalnya ada tuduhan zina. Tuduhan zina itu harus ada 4 saksi misalnya. 4 saksi itu semuanya melihat ada sumur masuk ke dalam timba ya. Dan itu harus dilihat. Dan itu kan untuk yang seperti itu tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan kecuali sengaja pamer ya, sengaja pamer ya. Tapi prinsipnya dalam situasi normal itu tidak memungkinkan ya. Ini masalah pembuktian. Nah, termasuk ketika ada tuduhan-tuduhan seperti itu, ya itu kalau ngomong pembuktian itu susah dibuktikan, ya. Ada foto-foto seperti itu, apakah menunjukkan dia lesbi? Ya, itu tidak selalu demikian, ya. Karena kadang-kadang ada narasi, ada konstruksi yang dibangun seperti itu. Tapi itu tidak membuktikan apa-apa, ya. Apalagi, jadi kalau foto-foto itu disandingkan, katakanlah sebagai satu premis, ketemu dengan fakta bahwa beliau berkeluarga, punya anak dan lain-lain, premis ini gugur. Ya, karena yang ini lebih kuat daripada ini kan begitu ya. Nah, sekarang kalau di dalam Islam itu ya, kalau ada seseorang itu memberikan tuduhan-tuduhan yang nanti akan dibuktikan oleh hakim ya melalui pengadilan katakanlah ya, pengadilan, maka ketika tuduhannya tidak terbukti, dia akan dicap sebagai orang fasik, kemudian dia akan dicambuk. Hukumnya ya. Cambuk ya, saya agak lupa 40 kali atau 80 kali ya, cambuk, terus kemudian kadang-kadang ditambah kesaksiannya tidak diterima. Terus kemudian kadang-kadang oleh hakim itu ditambah taksir itu. Taksir itu hukuman tambahan yang diberikan hakim itu dia akan diasingkan. Yaitu ketika tuduhannya tidak terbukti ya. Berarti dia tadi ya kesaksiannya tidak diterima. Jadi kalau misalnya jadi saksi di acara akad nikah sekalipun tidak sah kesaksiannya. Jadi saksi dalam urusan misalnya akad jual beli juga tidak sah misalnya ya. Jadi itu perkara yang berbahaya. Kalau misalnya ternyata tuduhannya terbukti, ya sudah dia dia statusnya sebagai orang biasa saja ya. Jadi memang lebih banyak madorotnya karena ini perkara yang susah dibuktikan, dasarnya juga tidak jelas ya. Dan kemungkinan masalah pembuktian pasti lebih banyak gagalnya ya, karena komparasikan dengan kondisi yang dialami Ami sekarang. Jadi kalau di Islam itu memang ada namanya ghibah ya. Ghibah itu apa ghibah? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang yang sesuai dengan kenyataan. Oh, seandainya apa yang dikatakan EP itu terbukti, EP melakukan ghibah gitu. Betul, ya. Gambarannya ya. Kayak gitu ya. Betul. Kalau ghibah itu membicarakan kejelekan orang yang ini sesuai dengan kenyataan ya. Dan ini disebut-sebut itu kalau di dalam Al-Quran itu seperti makan bangkai temannya sendiri.
ya, makan bangkai. Kita itu kalau makan bangkai, kalau bangkainya ikan ini kan boleh halal itu ya. Karena ikan kan tidak ada yang disembelih. Ikan keluar dari air pasti jadi bangkai, tidak perlu disembelih ya, mati ya. Tapi bangkai binatang saja kita tidak mau makan, apalagi bangkai saudaranya sendiri. Itu hibah. Di sisi lain itu Seandainya tidak terbukti kalau apa tidak yang terbukti namanya dituduhkan fitnah ya. EP tidak terbukti itu fitnah Itu ya. fitnah. Di akhir kalau tidak selesai di dunia nanti urusannya di akhirat. Ya, di akhirat itu nanti dia ada ini ya, ada barter. Karena ada dua kasus sih, satu tentang piutang, dua masalah kedoliman. Ya, jadi ini orang-orang yang rugi di akhirat itu dua orang ini ya, karena dia akan pahalanya bisa diambil sebagai kompensasi atas kedoliman yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau pahalanya habis, maka dosa dari orang yang didolimi itu atau orang yang hutangnya belum selesai itu akan diberikan kepada dirinya sebagai kompensasinya. Jadi memang ini perkara yang berbahaya ya. Jadi jangan dianggap bahwa black campaign itu sesuatu yang normal ya. Itu urusannya bahaya itu. Artinya dari segi agama sangat merugikan bagi pelaku ya. Bagi pelakunya sebenarnya. Dosanya, akibatnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya itu memicu dosa berantai ya. Dosa berantai dalam arti jadi dosa jariah istilahnya begitu ya. Ya, jadi walau alam bisawab ya, ini perlu jadi perhatian kita bersama. Hati-hati kalau lagi musim pemilu, itu kan musim di mana kualitas moral kita, akhlak kita turun, Pak. Jadi ada musim-musim di mana akhlak kita naik. Misalnya ketika ketemu musim Ramadan, itu orang jahat saja bisa jadi orang soleh, Pak. Puasa, Iya, sholat. jadi ya karena gara-gara puasa. Jadi tadinya biasa bohong jadi nggak berani bohong. Padahal sebenarnya tidak puasa pun kan juga nggak boleh bohong, kan gitu ya. Nah, tetapi di musim-musim seperti ini orang baik saja kadang-kadang itu terbawa arus. Ya, jadi ini memang kita itu perlu menjaga hati ya, kemudian perlu menggunakan akal jernih. Kadang-kadang itu ada isu-isu seperti apa kita lihat orangnya ya. Kan zaman sekarang itu sudah ada media sosial berkaitan dengan isu ini, satu sudah diklarifikasi. Sudah diklarifikasi oleh orangnya itu tidak benar. Ya, yang kedua diinikan dengan apa namanya fakta di lapangan. Yang ketiga, kalau kami melihat memang apa yang dilakukan AMI itu bagian dari proses pembelajaran mungkin ya. Karena kalau isu seperti ini dibiarkan begitu, kalau yang di internet ya akun-akun anonim, akun bodong itu barangkali susah ya. Tapi kalau ini yang seperti ini melontarkan seperti ini adalah tokoh pejabat publik, itu memang perlu ada pembelajaran. Ya bagian dari cara beliau itu untuk merespon ya. Jadi begini, orang ketika dihibah atau bahkan difitnah sekalipun kan sebenarnya dia punya dua opsi. Opsi yang pertama membiarkan. Itu memang ibaratnya orang difitnah diam saja gitu ya. Corna baik gitu ya. Corna baik itu dia nanti dapat pahalanya sempurna di akhirat orang itu ya semua itu. Apakah ada orang seperti ini? Banyak. Ada orang juga ya. Banyak. Soalnya juga kalau mau perkara juga mahal ya, gitu ya. Urusannya kemana-mana mahal gitu kan. Jadi kadang-kadang ada orang diam saja. Ada orang yang memang kemudian ingin menuntut keadilan dan itu dibolehkan. Ya, jadi ingin membersihkan namanya, apalagi ketika dia memang isu itu berhembus ketika ada momen-momen seperti ini, tentu akan merugikan dan itu kalau tidak diproses itu ada pembiaran-pembiaran seperti itu seolah-olah menegaskan rumor itu benar. Ya, maka ini bagian dari proses pembelajaran. Termasuk kayak kemarin itu kita dengar ada tantangan sumpah pocong ya. Itu menurut kami kurang tepat juga ya. Pertama, sumpah pocong itu tidak dikenal dalam Islam. Itu tidak kenal. Kita buka kitab fikih manapun itu tidak ada istilah sumpah pocong ya. Ada mubahalah ya. Kalau mubahalah itu saling melaknat ya. Saling melaknat itu pernah dulu dilakukan oleh Rasulullah sekali saja itu ketika beliau berdebat dengan orang kaum Nasrani masalah Nabi Isa lah, sederhananya begitu ya. Tetapi tidak jadi mubahalah. Tetapi kalau misalnya ini jadi referensi, maka mubahalah itu sebenarnya terjadi ketika sudah tidak lewat proses hukum. Ya, tidak lewat proses hukum. Jadi sudah misalnya saya dengan Pak Bahtiar saling melaknat ini. Sudah kita punya masalah, sama-sama berpegang pada dan tidak bisa kita. dibuktikan melalui proses hukum mungkin ya. Jadi akhirnya itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir. Kalau ini proses hukum masih bisa sudah bisa berjalan. Kalau kan yang ini bisa proses hukum ada untuk membuktikan siapa yang benar gitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ini proses hukumnya berjalan sebenarnya tidak diperlukan seperti itu ya. Jadi kita biarkan saja. Atau nanti dari pihak kepolisian, pengadilan itu kan punya prosedur-prosedur standar ya. Katakanlah misalnya beliau punya alat bukti apa, nanti kan dicek ini sahih apa tidak, valid apa tidak ya. Jadi karena biasanya kalau dalam kita itu ada orang salah ya,
itu lebih lebih baik kita minta maaf. Sederhana itu ya, minta maaf kemudian mohon ampun, kan Dosa sesederhana hilang itu. ya. Kalau dimaafkan dosa Kalau habis. dimaafkan dosa hilang. Kemudian Pak Eko, terkait hal ini, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Mbak Ami yang ideal di satu sisi ya nyaman untuk semuanya. Kalau yang kami lihat ya, beliau itu memang memberikan klarifikasi seperlunya. Di beberapa, kami mengikuti beliau di beberapa forum ya, beliau sering menyampaikan itu karena sebenarnya beliau tidak mau membahas itu ya, tetapi karena isu di masyarakat sedemikian kencang, mau tidak mau beliau memberikan klarifikasi, dan klarifikasi beliau itu memang mencoba mendudukan antara rumor yang dibangun dengan kenyataan yang dialami. Ya, ini menurut saya cakep juga itu ya. Itu satu, klarifikasi. Yang kedua, proses hukum itu bagian dari proses pembelajaran ya, supaya dengan itu semua orang itu bertanggung jawab pada omongannya. Nah, yang ketiga, memang yang kami lihat itu beliau juga tidak mau terlalu fokus di situ ya, karena fokus di situ nanti akan menurunkan kualitas berdemokrasi ya. Jadi beliau lebih suka membangun jaringan, kemudian menyampaikan visi misinya ya. Dan ini jadi tanggung jawab kita semua supaya momen-momen demokrasi seperti ini bisa kita isi dengan perkara-perkara yang berkualitas ya. Jadi isu ini, menurut kami sih sebaiknya kita hentikan saja ya, supaya tidak berkepanjangan ya, karena kontraproduktif Untuk semuanya ya. Untuk semuanya, termasuk untuk masyarakat juga ya. Closingnya, isu EP itu menurut panjenengan bagaimana? Kemungkinan benar dan tidaknya tadi isu yang dilontarkan ke Ami. Yang pertama, apa yang dilontarkan beliau kepada Ami itu yang menjadi dasar itu kurang valid ya. Jadi dasar itu kurang valid. Jadi ketika orang melontarkan satu tuduhan itu kan dasarnya mesti valid ya. Nah, dasar valid. Yang kedua, isu ini kalau masalah pembuktian itu berat ya, pembuktian bahwa katakanlah misalnya isu itu dibuktikan, pembuktiannya mau seperti apa, jadi hampir bisa dipastikan ini susah dibuktikan ya. Yang ketiga, bahwa Pak EP ini memang perlu lebih bijaksana ya, karena dalam beberapa kali kesempatan yang kami lihat itu beliau tanda kutip mungkin darah mudanya masih bergelora ya, sehingga dengan itu kadang-kadang itu suka memancing hal-hal yang mungkin kurang bagus ya, kontraproduktif ya. Apalagi beliau kan sebenarnya juga berada di salah satu paslon yang semestinya dengan keberadaan beliau itu orang jadi simpatik dengan paslon yang diusung ya. Kemudian Pak Eko, ada pesan-pesan nih buat seluruhnya peserta pemilu, masyarakat, tim sukses, supaya pemilu besok luber, jurdil, tapi juga aman, damai. Ada pesan-pesan? Kalau pesan yang pertama, barangkali kita harus sampaikan bahwa seluruh kontestan itu adalah calon-calon pemimpin kita. Lepas dari siapa yang menang, semua kontestan itu calon-calon pemimpin kita, dan para pemimpin itu perlu dihormati dengan penghormatan yang seperlunya ya, yang penting seperti itu. Para pemimpin itu adalah calon-calon pemimpin kita dan perlu kita perlakukan dengan terhormat. Kemudian tanggung jawab untuk menghadirkan pemilu berkualitas itu ada di tangan semua pihak ya, termasuk para paslonnya, termasuk juga para tim sesnya, termasuk juga masyarakatnya. Semuanya itu perlu terlibat ya, dan semua itu saudara lah. Kita itu perlu berkompetisi dengan cara yang sehat. Kalau istilahnya olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas. Pemilu juga ada sportifnya ya. Harus sportif ya. Jadi bagaimana caranya kita itu misalnya menang ya, menangnya terhormat, kalau kalah juga tetap terhormat. Jadi asal kita bermain fair, itu simpati orang tetap akan hadir, lepas dari kita menang atau kalah. Oke, terima kasih Pak Eko. Saya kira perbincangan kita sudah sangat menarik. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya ya. Amin. Buat pemirsa semua, baik para calon, baik tim sukses mau masyarakat ya. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ustadz Eko Jun. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.